di Alkitab yang saudara dan saudari sudah buka. Matius 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Beginilah firman Tuhan. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus orang yang tersebut setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menemukannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, dia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, pengguru setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang berpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang pecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, baru dapat dia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai mereka. Sampai di sini. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan kita yang diambil dari Matius 12 ayat 22 sampai 33, ada sebuah peristiwa yang peristiwa ini mungkin sebagai kita orang Kristen agak dilematis. Kenapa dibilang dilematis? Di mana ada seorang dibawa kepada Yesus, yaitu orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, berarti tidak bisa melihat dan tidak bisa berbicara. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga orang yang buta dan bisu itu bisa berkata-kata dan bisa melihat. Dan mereka juga mengatakan, dia ini agaknya anak Daud. Kita perlu melihat kata ini. Kalau kita bilang ada kata agaknya, itu belum satu kepastian. Itulah yang diucapkan oleh orang Farisi. Terus Farisi juga bilang, ketika dia mendengar itu, orang Farisi kembali mengatakan, dia mengusir setan itu dengan Beelzebul. Beelzebul biasanya sama artinya dengan penghulu setan.
Dia katakan bahwa Yesus ketika itu mengusir setan itu dengan kepalanya atau rajanya atau pimpinannya, dan orang-orang Farisi itu memutarbalikkan fakta karena dia juga mungkin masih sering menyembah setan atau iblis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam peristiwa ini, agar musuh yang selalu digunakan iblis itu bisa masuk di manusia. Dan ketika kita melaksanakan doa pelepasan dari orang yang dirasuki, mereka kan takut semua, seakan-akan setan itu sudah keluar. Tapi sedikit kita lihat, dia akan kembali. Dan jelas dikatakan dalam Alkitab ini, apabila ada kuasa iblis diusir dari seorang manusia dan orang itu tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kuasa iblis itu akan kembali 7 kali lipat. Jadi dalam hal ini, seperti yang tertulis di tema kita, Yesus mengalami pencobaan dan penderitaan. Siapa yang memberikan percobaan kepada Yesus adalah iblis. Karena iblis tidak bisa saja memakai orang-orang yang menganggap dirinya suci. Ini contohnya orang Farisi. Hati-hati juga terhadap kita. Tidak akan disebutkan siapa, tapi misalnya siapa kita menganggap diri kita yang paling suci, itu mungkin bisa juga kita digoda oleh itu. Dia mungkin mengangkat kita. Kamulah yang paling hebat, kamulah yang paling hebat katanya. Kalau kita lihat peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus dicobai, sama Allah lompat saja dari menara itu. Mereka Tuhan akan menampung kamu. Hati-hati. Kalau kita menganggap bahwa diri kita yang paling suci, sangat mudah digoda dipengaruhi oleh setan. Kenapa? Karena iblis itu juga tahu walaupun bijak. Dan ada yang mengatakan bahwa iblis itu juga sekarang rata-rata tidak berhubungan. Dan kalau misalnya jadi selanjutnya perempuan, dia juga tercantik. Kalau dulu kan udah hati-hati, kita mudah tergoda. Mungkin iblis juga sudah ada masalah ini. Universitasnya pun mungkin ada. Apakah dia S1 atau S2 atau S3, dan selanjutnya karena dia juga tidak mau ketinggalan zaman. Coba kita perhatikan, banyak sekali korban-korban pada saat ini yang digoda oleh iblis. Jangankan kita manusia, Tuhan Yesus sendiri sebagai Tuhan juga digoda. Hanya Tuhan Yesus tidak pernah jatuh dalam godaan itu. Itulah buktinya bahwa kita manusia adalah manusia yang diperanak dari Roh Kudus. Dalam hal itulah dikatakan bahwa Yesus mengusir roh jahat itu dengan kuasanya, karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi hal ini juga diputarbalikkan
bahwa yang mengusir setan itu dikatakannya adalah Beelzebul. Itulah hebatnya iblis itu. Mungkin disebut juga kita atau aku, saya sendiri mungkin kadang-kadang pernah setiap manusia kita mungkin menilainya negatif, bisa saja karena kita mungkin menganggap paling benar. Terus Yesus menjelaskan, Yesus berkata, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan apakah pengikutnya mengusirnya? Dalam hal ini kamulah jadi hakimmu. Kita lah menilai kita sendiri. Jangan kita banding-bandingkan dengan orang lain. Apakah sekarang ini kita memang sudah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, atau kita sendiri mungkin masih ikut menjadi bagian yang memberikan percobaan bagi orang lain. Istilahnya sering disebutkan itu SMS, susah melihat orang senang ditanya. Itu gaya dan teknik setan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sangat tidak senang melihat manusia menderita ketika mereka masih dikuasai oleh dosa, sehingga dia mau berkorban datang ke dunia menjadi serupa dengan manusia, agar manusia itu bisa terlepas dari penderitaan. Itu sifat Allah. Tapi kalau ada kita yang selalu cari-cari masalah supaya bagaimana orang lain capek berpikir, orang lain tidak tidur, kita lah menilai kita sendiri. Kita nilai diri kita sendiri. Apakah hati ini masih dikuasai oleh kuasa iblis, atau memang sudah dikuasai oleh Roh Kudus? Jangan kita nilai orang lain. Kalau kita nilai orang lain, pasti kita yang paling benar. Karena apa yang kita laksanakan itu yang paling benar kita, dan itu yang paling benar kita ambil. Jadi kalau kita mau menilai kita, nilailah sendiri. Kita yang menghakimi sendiri. Tapi sebelum kita menghakiminya, berdoa dulu dan usir dulu kuasa-kuasa yang selama ini mungkin menguasai hati dan pikiran kita. Mulai dari ini, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan ingin cinta damai dan ingin melihat orang lain juga senang, marilah buat supaya orang yang lain yang di luar daripada diri kita, apabila kita ketemu dengan dia, bisa merasakan senang yang datangnya dari Tuhan. Jangan ada lagi pikiran di dalam hati kita seperti yang dipikirkan oleh setan. Karena setan selalu menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Dan apabila ada orang lain yang menderita oleh karena kita merasa puas, berarti dalam hati kita pasti masih ada setan. Itu menurut teologi. Tapi apabila kita membahagiakan seseorang itu dan kita di situ merasa bangga dan kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kita untuk membahagiakan orang lain, itu pasti dari Roh Kudus. Sehingga setiap orang Kristen yang ada di dunia ini, termasuk kita yang berkumpul di gereja ini, kita menjadi orang bahagia apabila orang lain juga bisa kita bahagiakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mari kita perhatikan ayat 28. Ayat 28 dikatakan di sini,
Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jelas kan? Kalau kita membuat orang lain bahagia, berarti kuasa Roh Allah sudah ada pada kita. Tapi apabila kita tetap berencana untuk membuat orang lain menderita, berarti itu yang bekerja adalah kuasa itu. Sama seperti kuasa yang berkuasa ketika itu dalam peristiwa bacaan kita itu. Orang itu bangga apabila misalnya Yesus dicobai dan Yesus salah, mereka sangat bangga. Walaupun begitu sering dicobai, Yesus tidak pernah kalah karena dia ada anak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatakan jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, seperti jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, berarti kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Ini diucapkan oleh Tuhan Yesus. Sudahkah damai dalam kehidupan kita di bumi seperti yang di surga? Kalau belum, mari semakin kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita semakin kenal siapa Tuhan itu. Kalau kita kenal dia, pasti kita tahu bagaimana sifat-sifatnya. Tuhan tidak pernah senang di atas penderitaan orang lain. Tidak pernah. Dia tidak pernah hanya memikirkan diri sendiri. Ada istilah di bahasa Taro, Tuhan itu, anak-anak Tuhan itu laparlah bagi perangi tanah. Menggembur pokoknya dari siu lari itu tidak ada istilah di orang Kristen. Anak-anak Tuhan tidak ada punya prinsip seperti itu. Kita harus memikirkan. Bagi contoh ya, tapi kalau ada nanti anak-anak mata yang begitu, saya mohon maaf. Kalau menurut saya tidak ada di sini. Ada anak remaja, apakah itu anggota permata di DKP atau tidak? Dia beli sepeda motor 2 tahun, terus diganti knalpotnya. Sudah suaranya keras, dan setiap berangkat dari rumah dia pasti mengisi knalpotnya dengan polipotor. Apakah begitu seorang permata yang dikatakan adalah warga di DKP, anak-anak Tuhan Yesus? Karena kalau knalpot itu suaranya sudah keras, terus dikasih lagi oli berangkat, gelap di belakang itu. Lumayan kalau olinya masih panas, anak putih dia asap. Tapi kalau udah hitam asapnya, bagaimana? Misalnya hari Minggu ini ada orang yang mau berangkat ke gereja, ada pula di rumah putih pakaiannya. Nah, kalau kita kendaraan kita begitu asapnya, begitu hitamnya asapnya, sehingga mungkin banyak bintik-bintik hitam di batunya ketika dia sampai di gereja. Apakah itu dari Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan memasuki ayat yang 29. Berarti ketika Yesus mengusir setan itu, Yesus terlebih dahulu mengikat setan itu atau orang kuat itu atau Beelzebul itu. Bukan. Beelzebul itu mengikat setan-setan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang
mungkin sudah sangat melekat bagi setan, karena dia dikatakan adalah raja pembohong. Dia juga adalah pemakan darah atau peminum darah. Dia juga adalah yang hidupnya masih tergantung kepada kebutuhan, dan dia pasti sering berpura-pura. Seperti ketika kita membuat doa perpasan, kalau kita bernyanyi, dia diam. Tapi kalau disuruh untuk mengucapkan nama Tuhan Yesus, dia pasti tidak mau. Dan ketika dia dalam diam itu, kita akan tetap menyanyi lagu rohani. Pada suatu saat dia pasti akan merubah, karena dia akan merasa panas, dia tidak tahan, karena lantunan nyanyian rohani itu sangat menyejukkan hati Tuhan dan sangat membuat panas hati iblis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat terakhir dalam hubungan kita, Yesus memperlihatkan atau memperjelas perbedaan kuasa Beelzebul dan kuasa Tuhan. Tuhan mengatakan, siapa yang tidak bersama aku berarti melawan aku. Siapa yang tidak bersama-sama yang apa yang direncanakan oleh Tuhan untuk dunia ini berarti melawan Tuhan. Dan di situ kita jelas bahwa orang-orang yang berseberangan dengan Tuhan itu pasti tidak sanggup untuk menciptakan suasana kerajaan surga. Tapi orang-orang yang bersama dengan Tuhan itu, dia selalu menciptakan suasana di dunia ini bisa berubah menjadi suasana kerajaan surga. Dalam hal ini ada beberapa penekanan. Berbuat baik senantiasa walaupun ada orang yang berencana berbuat jahat kepada kita. Karena dalam bahasa Karo yang paling sangat menarik kata-kata olah suku dikata penalih anak penalih. Olah balas kemahalan si jahat dan kemahalan si jahat. Tapi berhati-hati, pasuh-pasuh. Karena hanya di situ ada kedamaian. Melalui itu baru ada suasana kerajaan Allah di dunia ini. Yang berikutnya, tetap berbuat baik dan tidak pernah membalas dengan tidak baik. Inilah dasar pemikiran para malaikat ketika Tuhan Yesus lahir di kota Betlehem, sehingga nyanyian itu sangat merdu agar kiranya kemudian Allah yang berada di surga turun ke dunia untuk membawa suasana dunia ini seperti keadaan surga. Kalau kita yang menyejukkan perhubungan ini siapa? Banyak gambar sekarang mengatakan bahwa ini juga akan lucu. Aku perhatikan mulai dari lupakan dari kemarin. Banyak sekali itu mengatakan orang yang terhijau. Maaf ya, mungkin dia jujur. Tapi di kami akan
akan membantu Anda, kami akan membuat sejahtera dan lain-lain semua. Mungkin bisa. Tapi kita di mana? Di mana posisi kita untuk menciptakan damai sejahtera di daerah Pegongan ini? Marilah kita ambil bagian. Bagaimana supaya damai sejahtera? Mari kita ambil bagian kita. Karena itulah salah satu ciri-cirinya bahwa kita itu adalah anak Tuhan. Damai bukan hanya sama kita, tapi semua orang lain. Karena sasaran pelayanan gereja kita tahun 2024 ini adalah berkarya dan berpindah untuk orang lain. Saya yakin kalau hanya warga diri kami merasakan damai, tidak akan apa damai itu. Mari kita bersama-sama menciptakan damai bagi seluruh penduduk, seluruh makhluk hidup yang ada di Pegongan ini, sehingga kita juga akan menjadi sumber damai dan kita juga akan mendapatkan damai tersebut. Tapi kalau kita menciptakan suasana yang tidak membuat damai, kita juga akan ikut merasakan tidak damai tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada contoh di dalam Alkitab ketika Abraham menerima orang-orang yang singgah di rumahnya dan Abraham menjamu tamunya itu dengan baik. Ternyata pernah tamunya itu orang malaikat, dan pernah tamunya itu Tuhan itu sendiri. Dia belum melihat secara jelas, belum mengetahui siapa sebenarnya yang datang itu, tapi setiap orang yang datang dia berbuat baik. Akhirnya pernah dua kali sekali tamunya yang singgah ke rumahnya itu adalah malaikat. Malaikat itu berpesan karena ada daerah yang akan dirubuhkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan Lut. Dan ketika Tuhan itu datang singgah ke rumah Abraham, mengatakan pada waktu begini tahun depan si Sarah akan lahir. Besar yang berkat yang begitu besar diterima Abraham ketika dia menciptakan kedamaian bagi orang yang termasuk belum diselamatkan. Dan dia sangat terkejut, rupanya tamu itu adalah yang Maha Kuasa. Yang berikutnya, tetaplah berbuat baik kepada setiap orang. Jangan dipandang dari status, golongan dan suku. Mungkin agamanya jangan dipandang melalui itu. Karena hal-hal yang seperti ini Tuhan sangat tidak menginginkan menjadi perbuatan anak-anak. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menciptakan. Jangan sekali-sekali kita menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan diperbuat oleh anak-anaknya. Karena apabila kita menyemai damai sejahtera, kita juga akan menuai damai sejahtera. Terpujilah Tuhan, melalui renungan ini kiranya banyak manfaatnya dalam kehidupan kita, sehingga iman kita semakin dewasa setiap saat. Mari kita berdoa.